bercanda. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Henrico Luglacain dari kelas 10I SMA Santo Francisco Xaverius Rutin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan semangat untuk terus belajar serta mengembangkan diri. Pada kesempatan yang baik ini saya akan mempresentasikan materi pembelajaran bahasa Indonesia yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang teks negosiasi. Teman-teman sekalian, tanpa kita sadari, hampir setiap hari kita melakukan negosiasi. Ketika kita menabar harga di pasar, ketika kita berdiskusi dengan teman tentang pembagian tugas kelompok, ketika kita meminta izin kepada orang tua, bahkan ketika kita mencoba meyakinkan orang lain agar setuju dengan pendapat kita, semua itu termasuk bentuk negosiasi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami apa itu teks negosiasi, bagaimana strukturnya, apa saja ciri-cirinya, serta bagaimana cara menyusunnya dengan baik dan benar sesuai kaidah bahasa Indonesia. Dengan memahami materi ini, kita tidak hanya mampu membuat teks negosiasi secara tertulis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata dengan sikap yang santun, bijaksana, dan saling menghargai. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai pembahasan materi tentang teks negosiasi. Yang pertama teman-teman, pengertian dari teks negosiasi. Teks negosiasi adalah teks yang berisi proses tabar-menabar antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Dalam negosiasi, biasanya terdapat perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak. Melalui proses komunikasi yang baik, perbedaan tersebut dapat diselesaikan dengan cara yang damai. Yang kedua teman-teman, tujuan teks negosiasi. Adapun tujuan dari teks negosiasi antara lain. Yang pertama itu teman-teman, mencapai kesepakatan bersama. Yang kedua, menyelesaikan perbedaan pendapat. Yang ketiga, mendapatkan keuntungan yang adil bagi kedua pihak. Dan yang keempat, menghindari konflik atau perselisihan. Dengan kata lain teman-teman, negosiasi bukanlah tentang siapa yang menang atau kalah, melainkan tentang mencari solusi terbaik untuk semua pihak. Yang berikutnya atau yang ketiganya, ciri-ciri teks negosiasi. Teks negosiasi memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama teman-teman, melibatkan dua pihak atau lebih. Yang kedua, terdapat perbedaan kepentingan. Yang ketiga, ada proses tabar-menabar. Yang keempat, menggunakan bahasa yang santun dan persuasif. Yang kelima, menghasilkan kesepakatan. Bahasa yang digunakan dalam negosiasi harus sopan, tidak memaksa, dan tetap menghargai lawan bicara. Yang keempat teman-teman, struktur teks negosiasi. Struktur teks negosiasi terdiri dari beberapa bagian, yaitu orientasi atau pembagian pembuka yang berisi salam atau pengenalan masalah. Yang kedua, pengajuan. Salah satu pihak menyampaikan permintaan atau penawaran. Yang ketiga, teman-teman, penawaran. Terjadi proses tabar-menabar untuk mencapai titik tengah. Yang keempat, persetujuan. Kedua pihak mencapai kesepakatan. Yang kelima, akhir percakapan. Biasanya ditutup dengan ucapan terima kasih. Yang kelima teman-teman, kaidah kebahasaan. Dalam teks negosiasi digunakan yang pertama kalimat persuasif, kalimat sopan, kata penghubung seperti tetapi, namun, jika. Dan yang keempat, kalimat pernyataan dan pernyataan. Bahasa yang digunakan harus jelas, efektif, dan tidak menyinggung perasaan pihak lain. Jadi,
6 itu contoh singkat negosiasi. Misalnya dalam situasi tabar-menabar di toko. Yang pertama, pembeli. Selamat siang. Apakah buku ini masih tersedia? Lalu penjual menjawab, masih, harganya Rp85.000. Lalu pembeli, boleh kurang menjadi Rp75.000? Penjual, kalau Rp75.000 terlalu rendah, bagaimana kalau Rp80.000? Lalu pembeli menjawab, baiklah, saya setuju. Dari contoh tersebut teman-teman, terlihat adanya proses tabar-menabar hingga tercapai kesepakatan. Sebagai penutup dari presentasi ini, dapat kita simpulkan teman-teman bahwa teks negosiasi merupakan salah satu jenis teks yang sangat penting untuk dipahami karena berkaitan langsung dengan kehidupan sosial kita sehari-hari. Negosiasi mengajarkan kita untuk berkomunikasi secara santun, menghargai pendapat orang lain, serta mencari solusi yang adil tanpa merugikan pihak manapun. Dengan memahami struktur dan kaidah kebahasaan teks negosiasi, kita diharapkan mampu menyusun teks negosiasi yang baik dan benar. Lebih dari itu, kita juga diharapkan mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Semoga materi yang telah saya sampaikan ini menambah wawasan dan pemahaman kita semua mengenai teks negosiasi. Jika dalam penyampaian terdapat kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.